Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa Batam TV. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program dialog khusus Batam Televisi bersama saya Herman Syari. Dan di episode kali ini, Senin 2 Juni 2025, kita akan mengangkat tema terkait dunia pendidikan pemirsa. Dan sebagai informasi untuk Anda, sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2025-2026 di Indonesia sendiri secara umum telah mengalami beberapa perubahan yang signifikan dari sistem sebelumnya, yaitu PPDB, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen telah resmi menerapkan SPMB ini untuk jenjang pendidikan tingkat SD, SMP, dan juga SMA dan SMK sederajat. Nah, di mana poin-poin utama sistem SPMB 2025 antara lain perubahan istilah, di mana istilah penerimaan peserta didik baru atau PPDB secara resmi diganti menjadi sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Dan selanjutnya ada jalur penerimaan murid baru, di mana ada 4 jalur utama dalam SPMB 2025, diantaranya domisili, afirmasi, prestasi, dan juga mutasi. Dan lalu pemirsa Batam TV, seperti apa sistem penerimaan murid baru SPMB untuk tahun ajaran 2025-2026 di Indonesia? Secara lebih detail kita akan berbincang dengan kedua narasumber kita yang terpercaya hari ini. Dan yang pertama ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, yaitu Bapak Tri Wahyu Rubianto. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Batam TV saat ini Pak. Siang. Mungkin sapa sedikit Pak, bisa di rumah, silakan Pak. Ya, selamat siang pemirsa Batam TV. Pada siang hari ini kita akan ngobrol banyak nih tentang SPMB khususnya di Kota Batam ya, dengan berbagai regulasi yang terbaru dan tentu juga ada beberapa kebijakan-kebijakan baru yang perlu masyarakat Kota Batam ketahui tentunya. Baik, begitu. Baik, terima kasih Pak Tri. Selanjutnya ada Bapak Yusal yang merupakan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Kota Batam. Selamat siang Pak Yusal. Terima kasih untuk waktunya hadir di Batam TV hari ini Pak. Sapa sedikit Pak, bisa di rumah, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin kami dari Dinas Pendidikan, insya Allah sudah siap untuk melaksanakan sistem penerimaan murid baru tahun 2025. Baik. Mungkin saya ke Pak Tri dulu. Pak Tri, sebelum kita membahas lebih panjang mengenai SPMB tadi, mungkin kesibukan Bapak nih di Dinas Pendidikan sendiri Kota Batam seperti apa Pak? Dinas Pendidikan Kota Batam merupakan sebuah organisasi perangkat daerah yang memang mendapatkan tugas utama membantu Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota dalam hal menyusun, merancang, dan melaksanakan, mengevaluasi kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan yang tentunya juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Bahwa kita ketahui bahwa pendidikan itu terintegrasi dari pusat sampai daerah, itu terintegrasi sekali sehingga kebijakannya tidak hanya bisa sifatnya lokal yang dalam artian di daerah saja, tetapi juga bisa sampai ke pusat, ya, termasuk beberapa hal kebijakan. Dan kebijakan-kebijakan itu yang pada akhirnya membuat kegiatan kita luar biasa ya, luar biasa karena untuk seluruh kabupaten kota di Indonesia itu harus membidangi PAUD, SD, SMP, dan ini luar biasa. Kalau kita tarik data itu ke Kota Batam misalnya, maka di Kota Batam ini untuk PAUD, SD, SMP, dan pendidikan non formal tentunya itu ada 1114. 1114 ya. Dari total 1247 sekolah sampai SMA SMK. Dalam artian Bapak, mayoritas pendidikan PAUD dan pendidikan non formal, kemudian SD, SMP yang ada di Kota Batam itu secara kelembagaan sangat banyak. Sehingga kami di Dinas Pendidikan Kota Batam harus bisa nih membagi waktu, membagi tugas, membagi semuanya dengan mendistribusikannya dari atas sampai ke bawah.
Karena apa? Karena pendidikan itu hanya akan bisa berhasil kalau kita bersama-sama, kita berkolaborasi. Kalau kita nggak berkolaborasi nggak bisa. Jadi kalau kita berasa bahwa kita sendiri ini sebagai pimpinan ini bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di Kota Batam, itu rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Oleh karena itu, dengan ada teman-teman Warga Satuan Pendidikan, ada teman-teman saya, mulai dari pejabat eselon 3, eselon 4, seluruh staf yang ada, kami bersama-sama ini berkolaborasi dengan masyarakat untuk membangun pendidikan di Kota Batam. Jadi tetap berkolaborasi, Pak. Harus berkolaborasi. Nah, kalau Pak Yusil sendiri, Pak Yusra, Pak, di bidang pembinaan sekolah dasar itu kesibukannya seperti apa? Ya, kami tentunya langsung di bawah arahan dari Kepala Dinas. Di bidang pembinaan sekolah dasar ini, yang tugasnya membantu secara teknis kebijakan-kebijakan pendidikan yang dilimpahkan ke Dinas Pendidikan melalui Kepala Dinas. Jadi Kepala Dinas memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kami berupa terkait bidang-bidang tertentu. Kalau kita kan ada tiga bidang. Yang pertama itu bidang sarana prasarana pendidikan sekolah dasar. Yang kedua bidang kurikulum pendidikan sekolah dasar. Kemudian yang ketiga bidang pengembangan karakter peserta didik. Itulah menjadi tugas kami untuk membantu beliau. Baik, mungkin kita kembali lagi Pak ke sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahun 2025 ini. Ini kan kayaknya sih istilah baru Pak, gitu ya. Ya dari sebelumnya PBDB mungkin lebih dikenal sama masyarakat Pak. Ini bisa dijelaskan Pak terkait perubahan istilah ini Pak. Mungkin apa yang berubah dari PPDB jadi SPMB gitu Pak? Iya, gini Mas. Jadi kalau kita melihat sebuah perubahan nama, satu hal yang kita lihat apa sih yang berubah pertama kali kok menjadi PPDB menjadi SPMB? Sebelumnya ada PSB lagi, penerimaan siswa baru begitu. Makanya kadang-kadang saya berseloroh dengan teman-teman saya di kantor. Apa sih bedanya siswa? Apa sih bedanya peserta didik? Apa sih bedanya murid? Pada prinsipnya itu sama, Mas. Ya, pada prinsipnya sama. Ya siswa, ya peserta didik, ya murid, ya pelajar, ya mahasiswa, itu juga barangnya sama, gitu ya. Namun di dalam SPMB ini ada beberapa penguatan-penguatan kebijakan-kebijakan yang memperkuat dari kebijakan-kebijakan sebelumnya dari hasil evaluasi pelaksanaan sebelumnya, begitu ya. Contoh zonasi. Zonasi sekarang dirubah dengan nama domisili. Domisili ya. Namun ada kesamaannya di sana di mana pemerintah daerah harus menetapkan wilayah kerja, cakupan kerja dari masing-masing satuan pendidikan. Ya. Contoh misalnya SD Negeri 01 Batam Kota misalnya. Cakupannya mana? Kalau dia masuk dari sisi wilayah, dia masuk ke Batam Kota. Gitu ya. Tapi bersebelahan di sebelahnya itu ada Sungai Panas, ada Bengkong. Bersebelahan seperti itu. Nah, domisili ini adalah untuk mendekatkan posisi akses pendidikan dari tempat pemukimannya masyarakat. Seperti itu. Oleh karena itu, yang menjadi tolak ukurnya sebetulnya hampir sama. Jarak. Jarak. Bedanya dengan pola tahun ini, kita tidak mengenal namanya surat domisili. Surat domisili itu hanya digunakan bagi para korban bencana sosial atau bencana alam. Sementara untuk masyarakat yang memang bertempat tinggal di sana, dia diharapkan bisa mengakses sekolah yang dekat-dekat yang ada di sana. Buktinya apa? Dari kakaknya, dari KTP-nya, orang tuanya, di mana di kakak anak tersebut, di dalamnya ada anak tersebut, di atasnya adalah orang tua kandungnya. Kecuali dengan berbagai hal, misalnya, ya. Contoh misalnya orang tuanya meninggal, maka dia melampirkan yang namanya akta kematian dari orang tuanya. Ada kasus-kasus tertentu kasus tertentu kita masih bisa mentolerir itu. Dan kita udah koordinasikan juga dengan Dinas Kependudukan terkait masalah itu. Pengurusannya 1 hari selesai. Dalam artian pengurusan posisi pendidikan itu, kependidikan itu 1 hari pun selesai. Namun di dalam Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 di sana disebutkan kartu keluarga itu paling minimal dicetak 1 tahun sebelum pelaksanaan SPMB. Kartu keluarga tadi Pak ya? Kartu keluarga tadi. Artinya kalau seandainya ada mutasi di antara itu, kita lihat dulu alasannya apa.
Kita lihat dulu alasannya apa. Tapi kalau kita mengacu dalam Permendikdasmen, harus 1 tahun sebelum pelaksanaan SPMB, terakhir itulah KK-nya diterbitkan. Kecuali, contoh misalnya kasusnya, Mas punya anak usia 7 tahun mau masuk SD, ya. Tetapi sebelum mendaftar ke SPMB, istri Mas melahirkan. Otomatis untuk mengurus KK-nya, mengurus aktenya harus terdaftar di dalam KK. Sehingga kita juga bisa melihat nanti, oh ini ada penambahan jumlah anggota baru. Itu diperbolehkan. Seperti itu. Tapi kalau surat domisili sudah tidak. Tidak lagi. Kita menggunakan KK. Kemudian yang kedua, di jalur afirmasi tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang dari kalangan keluarga tidak mampu, tetapi juga diberikan kepada mereka dari yang menyandang disabilitas. Disabilitas juga. Ya, diafirmasi. Kemudian yang ketiga, yang dimutasi. Dimutasi adalah untuk mengakomodir mereka yang orang tuanya pindah tugas, contohnya Polri, TNI, atau yang lainnya yang pindah tugas dari satu tempat ke tempat lainnya. Tapi kalau masih di satu kota yang sama, seperti apa Pak? Gitu. Contohnya di satu kota, ini kita untuk mutasi ini adalah yang dari luar kota, masuk ke kota Batam. Khusus luar kota. Tetapi di mutasi ini ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi juga mengakomodir untuk anak guru. Ya, jadi anak guru juga bisa mengambil jalur mutasi ini. Artinya anak guru mendapat prioritas tersendiri gitu Pak ya? Tentu dong, karena dalam membangun pendidikan, guru ini menjadi sebuah pilar utama, Mas. Tidak ada gedung pun di situ, tapi kalau ada guru di dalamnya, maka penyelenggaraan pelayanan pendidikan masih bisa dilakukan. Bisa dilakukan, betul nggak? Ya? Baik, benar. Iya kan, benar ya, seperti itu. Nah makanya guru ini mendapatkan sebuah apresiasi khusus dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mempermudah anaknya mendapatkan akses sekolah. Tetapi sekali lagi saya garis bawahi di sana adalah anaknya, bukan keponakan, bukan cucu. Bukan apalagi anak tetangga. Yang ini bisa mungkin dibuktikan dengan kakak juga Pak ya? Iya, dengan kakak dan aktenya emang tercantum di situ dia anaknya dari yang bersangkutan begitu ya. Kan banyak tuh anak tetangga deh, anak keluarga, ponakan dan sebagainya begitu ya. Sering banyak yang seperti itu, kejadian kasus seperti itu. Seperti dulu beliau masih menjadi kepala sekolah itu pasti banyak sekali yang begitu ya. Nah, dengan Permendikdasmen yang terbaru ini tidak bisa melakukan itu. Itu hal-hal yang baru. Yang terakhir adalah untuk jalur prestasi. Prestasi perbedaannya dari yang sebelumnya di mana? Yaitu penetapan minimal kuota. Dulu hanya 10% sampai 15%. Sekarang sudah bisa di 20%. 20% untuk jalur prestasi. 25% sekarang. 25%. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa apresiasi untuk anak-anak yang berprestasi ini tidak hanya untuk yang akademik, tapi juga yang non-akademik. Non-akademik tidak hanya untuk anak-anak yang mendapatkan prestasi misalnya menari, olahraga, tetapi juga mereka yang terlibat dalam organisasi, contoh pramuka. Di pramuka, dia telah mencapai prestasi pramuka Garuda misalnya. Pramuka Garuda kan nggak mudah itu. Ada tahapan-tahapannya, dan itu tidak mungkin setahun 2 tahun untuk mendapatkan itu ya. Ada tahapan. Nah itu diapresiasi, masuk di jalur prestasi. Iya, seperti itu. Ini penguatan dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah mengenai penetapan daya tampung. Penetapan daya tampung berbeda dengan sebelumnya. Kali ini adalah diskresi itu di depan, tidak di belakang. Maka ada namanya penghitungan dengan daya tampung dengan pengecualian. Ya. Artinya sekolah itu menyiapkan kuota dulu Pak, gitu, segini atau seperti apa? Gitu? Iya, penetapan kuotanya dulu, dan itu tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, tidak boleh. Terus nggak boleh nanti ada menambah di kemudian hari, nggak boleh. Nambah bangku misalnya, nggak boleh. Jadi kalau dalam kondisi ideal Mas, SD itu adalah 28 sampai 32. SMP itu kisarannya dari 32 sampai 36, kisarannya. Namun dengan pola tahapan perhitungan pengecualian ini daya tampungnya, untuk di Kota Batam di tahun 2025 kita menetapkan SD adalah 40 orang siswa per rombel. Per ruang belajar. Rombel itu ada rombongan belajar. Rombongan belajar Pak ya. Contoh 1A, 1B, 1C, 1D itu 4 rombel. 4 rombel. 4 rombongan belajar. Baik. Ya. Dan di SD rombel ini dibatasi
maksimal satu sekolah itu hanya 24 rombel. Dulu ini dibuka begitu luasnya, sehingga di beberapa satuan pendidikan negeri, kalau kita perhatikan ya, Bapak dan Ibu, masyarakat Kota Batam, ada yang satu sekolah itu sampai jumlah rombelnya mencapai 32 ya Pak Isal ya, sampai seperti itu. Nah saat ini tidak Pak, dibatasi 24, tetapi untuk bisa mengurangi ini kan tentu secara bertahap ya. Artinya kalau dia 24 rombongan belajar dari kelas 1 sampai kelas 6, berarti per kelasnya berapa? 4 kan? 4 rombongan belajar, sehingga dikalikan 6 ada 24. Sementara untuk yang SMP, rombongan belajarnya maksimal 33, dengan jumlah rombongan belajar per kelas adalah 11. Tetapi itu pun bergantung juga dengan ketersediaan dari prasarana pendidikannya, apa itu? Gedung. Kalau tidak memungkinkan di lokasi tersebut dibangun kelas sebanyak 33 untuk SMP, maka kita nggak bisa. Ya, mungkin hanya bisa menampung 25, ya 25 saja, tidak boleh lebih daripada itu. Karena harapan Pak Menteri adalah kita tidak boleh lagi lebih dari satu shift. Nah, untuk bisa mengurangi ini dilakukan secara bertahap. Nah, inilah yang saya katakan tadi, penguatan dari PPDB ke SPMB. Seperti itu kira-kira, Mas. Baik, mungkin Pak Yusal ada tambahan sedikit. Ya, mungkin saya melanjutkan dari sampaikan Pak Kadis tadi. Untuk kota nih, tadi kan sudah dijalurkan beberapa jalur. Untuk SD itu kan ada 3 jalur. Untuk afirmasi sekaligus untuk yang disabil tadi. Itu kuota yang disiapkan di jalur itu sebanyak 15% dari daya tampung. Nah, contoh begini, daya tampung misalnya satu kelas kan 40. Nah, 15% dari 40 tadi, berarti sekitar 6 anak yang memiliki kuota di satu kelas dari jalur afirmasi dan disabil. Kemudian yang kedua, jalur domisili itu persentasenya sebesar 80%. Kan besar kuotanya gitu. Kemudian yang ketiga, itu jalur mutasi, persentase itu ada 5%. 5%. Baik. Nah, terkait dari persentase ini sudah kita maksimalkan. Ya. Artinya kalau dari Permendikdasmen nomor 3 2025 itu kan ada minimalnya. Nah, misalnya untuk afirmasi minimal 10% misalnya. Nah, kebijakan kita naikkan jadi 15 gitu, ada penambahan. Nah, ini adalah suatu kebijakan yang tentunya sudah ditelaah oleh Dinas Pendidikan, yang sudah diarahkan oleh Kepala Dinas kepada kami, dan ini juga sudah dipetakan gitu. Titik-titik tertentu sekiranya ini memang presentasinya memang harus ada perubahan-perubahan untuk menambah daya tampung gitu. Kemudian untuk SMP itu kan ada 4 jalur. Untuk jalur afirmasi dan disabilitas tadi itu 25% luas. 5%. Kemudian untuk jalur domisili itu ada 45%. Di jalur prestasi ada 25%, kemudian jalur mutasinya 5%. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, di jalur prestasi ini ditambah. Ini untuk apa? Sebesar 25% ini untuk menambah kuota ini, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik kita yang berprestasi, agar mereka bisa mengikuti jalur tersebut tanpa ada diskriminatif dari sisi prestasi. Salah satu mungkin di bidang akademik maupun non akademik. Nah, kemudian yang non akademik perlu saya sampaikan lagi juga, tambahkan sedikit. Di non akademik tadi selain dari pramuka, di bidang seni dan olahraga. Nah, salah satu yang di luar itu ada lagi namanya kesiswaan. Kesiswaan, contohnya dia di SMP dia menjadi ketua OSIS. Nah, itu bisa dipakai untuk jalur prestasi. Masukin prestasi. SK itu dikeluarkan oleh pihak sekolah. Baik. Tapi levelnya hanya di ketua gitu. Ketua. Kemudian dia menjadi ketua keorganisasian keagamaan di sekolah. Dia juga ketua sebagai ketua Rohis ya, atau ketua Budi Pekerti di sekolah. Dia juga mendapatkan suatu kesempatan yang sama di jalur prestasi itu. Baik. Sementara itu begitu. Baik, saya ke Pak Tri, Pak. Kalau kita bicara khusus
ruang lingkup Dinas Pendidikan di Kota Batam sendiri, Pak, untuk kebijakan sistem penerimaan murid baru tahun 2025 ini seperti apa? Khusus di Batam, Pak, seperti apa? Mungkin ada kebijakan tersendiri atau sistem sendiri. Jadi pertama kita menetapkan daya tampung untuk tingkat SD itu 40 orang siswa per rombel. Untuk SMP 45 orang per rombel. Namun bergantung dari kondisi sekolahnya masing-masing. Ada yang 40, ada yang 42, ada yang 43, tapi maksimal 45. Kemudian yang kedua adalah kita dudukan bersama sekolah swasta tentunya untuk menampung mereka yang tidak tertampung di satuan pendidikan negeri. Beberapa kali pertemuan sudah kita lakukan terkait dengan adanya kebijakan juga dari Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Haji Amzak Rahmat, dan Ibu Wakil Wali Kota Buli Claudia Chandra. Dari hasil efisiensi kemarin disepakati bahwa memberikan bantuan beasiswa subsidi SPP bagi mereka yang tidak tertampung di satuan pendidikan negeri dan masuk di sekolah swasta. Gitu ya. Nah, itu semacam subsidi gitu, Pak? Atau subsidi seperti gitu? Subsidi. Jadi SD mendapatkan 300.000 per orang per bulan gitu ya, dan SMP 400.000 per bulan per orang sampai dengan selesai, insya Allah tergantung dari kemampuan daerah tentunya. Nah, tujuannya adalah bahwa masyarakat Kota Batam itu dapat menikmati seluruh pelayanan pendidikan tidak hanya di satuan pendidikan negeri tapi juga di satuan pendidikan swasta. Baik, itu satu. Yang kedua adalah berkaitan dengan adanya kebijakan pengadaan atau pemberian seragam gratis bagi anak-anak siswa nanti murid baru yang masuk di kelas 1 dan kelas 7, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta gitu ya. Jadi antara sekolah negeri dan sekolah swasta itu sama-sama akan mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Batam berupa seragam. Kenapa berupa seragam? Karena selama ini yang sering rame-rame kan masalah seragam ya. Nah, dan seragamnya ini diberikan dua. Yang satu seragam nasional untuk yang SD itu putih merah dan pakaian Melayu. Yang SMP putih biru dan pakaian Melayu. Itu gratis, Pak? Itu gratis, diberikan nantinya. Dan kita berharap insya Allah bisa tepat waktu, insya Allah kalau tidak ada halangan bulan Agustus itu sudah kita bisa bagikan kepada anak-anak. Artinya yang di sekolah swasta juga dapat, Pak? Iya, tapi ada syaratnya loh ya. Ada syaratnya? Syaratnya adalah anak tersebut harus mendaftar dulu melalui SPMB. Dan anak tersebut untuk yang diberikan bantuan beasiswa dari berupa bantuan subsidi SPP tersebut itu hanya dari mereka yang tidak mampu saja, ya, tidak mampu. Kalau mereka tidak mampu dan terdaftar di DTKS, maka mereka insya Allah mendapatkan itu dari pemerintah. Nah, kita sudah mengalokasikan tahun ini untuk SD itu sebanyak 2.440 orang siswa. Untuk SD saja? SD tahun 2025 ini, ya. Nanti akan diberikan setelah selesainya pelaksanaan SPMB. Kemudian untuk yang SMP itu sebanyak 1.430 siswa. Dan sudah dianggarkan pula selama 6 bulan dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Terus tahun depan bagaimana? Sudah kita anggarkan juga. Tentu 2 kalinya seperti itu ya. 2 kali dengan jumlah siswa 2 kalinya lebih banyak begitu. Nah, inilah yang akan diberikan oleh pemerintah Kota Batam agar anak-anak Batam itu bisa sekolah semuanya. Karena tagline kita satu aja, Mas. Anak Batam harus sekolah. Anak Batam dimanapun itu harus sekolah. Baik itu yang ada di mainland maupun yang ada di hinterland. Itu semuanya harus sekolah. Maka meskipun pelaksanaan SPMB secara daring online itu dilaksanakan di daerah mainland, tetapi yang di daerah hinterland pun juga mendapatkan kebijakan yang sama, begitu ya. Meskipun mereka melaksanakannya secara tidak dibedakan ya, Pak? Tidak dibedakan. Baik, seperti itu. Baik, Pak Tri, kita tahan dulu bincang-bincang kita, Pak Yusal. Dan bisa Batam TV, jangan kemana-mana karena dialog khusus terkait sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026 akan kita lanjutkan sesaat lagi.
SMK Muhammadiyah Batam, tempatnya generasi hebat berkarya. Ingin punya keahlian sejak sekolah, mau langsung kerja, kuliah, bahkan jadi pengusaha. Semua bisa kamu wujudkan di SMK Muhammadiyah Batam, dilengkapi dengan program keahlian unggulan, teknik komputer jaringan dan telekomunikasi, teknik elektronika industri, teknik otomasi industri, teknik otomotif dan body repair, akuntansi keuangan dan lembaga, serta welding yang baru saja dibuka tahun ini. Guru-guru profesional dan fasilitas yang menunjang pembelajaran modern, kerjasama dengan dunia industri, kerja nyata bagi para siswa. Tidak hanya belajar teori, tapi juga praktek langsung. SMK Muhammadiyah Batam juga menjunjung tinggi nilai-nilai Islami, karakter, dan kedisiplinan. Ayo bergabung bersama kami dan jadi bagian dari generasi yang siap kerja. Jadi, tunggu apa lagi? Pusing mau masuk sekolah dan pilihan jurusan? SMK Muhammadiyah Batam solusinya. Ya, baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus terkait sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2025 dan 2026 khususnya di Kota Batam. Dan kita masih berbincang bersama Bapak Tri Wahyu Rubianto yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, serta Bapak Yusal yang merupakan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Kota Batam. Kita masuk di segmen kedua, mungkin saya ke Pak Tri. Pak Tri, terkait sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2025, Pak. Dari Dinas Pendidikan Kota Batam sini, Pak, ini sosialisasinya ke masyarakat Kota Batam sudah sejauh mana, Pak? Ya, aplikasi sudah kita lakukan dengan banyak media ya, Mas ya. Termasuk media sosial kita lakukan. Di sekolah-sekolah juga sudah memampang pengumuman untuk pelaksanaan SPMB. Kemudian di media sosial sekolah juga macam-macam mereka melaksanakan. Ada yang menggunakan animasi, ada yang menggunakan video, ada yang menggunakan karikatur untuk melaksanakan itu. Kemudian dari kita menggandeng beberapa media, ya, radio, televisi, kemudian surat kabar, kita lakukan semuanya itu. Kemudian kita juga sudah melakukan namanya uji coba penggunaan aplikasi. Ya, dalam uji coba penggunaan aplikasi itu terakhir kemarin tanggal 31 Mei. Artinya ini aplikasi baru atau udah ada, Pak? Aplikasinya yang itu saja. Yang tetap, aplikasi kita tetap. Yang berubah hanyalah penyesuaian pada kebijakannya saja. Kenapa? Karena masyarakat kita ini kalau melakukan perubahan-perubahan yang begitu mendasar agak sulit untuk bisa cepat beradaptasi. Ya, maka kita usahakan aplikasi ini mudah untuk mereka pelajari, mudah untuk mereka pahami. Nah, contoh tahun hari ini, per hari ini kalau berdasarkan data yang sudah ada sekitar 600-an yang mendaftar. Artinya mulai hari ini sudah dibuka, Pak, ya? Sudah, tapi untuk yang afirmasi ya, afirmasi SD, ya itu sudah dibuka hari ini, mulai hari ini sampai tanggal 10 nanti. Dan akan diumumkan nanti di tanggal 11, ya, seperti itu. Nah, itu yang afirmasi. Jadi hari ini sudah mulai bisa mendaftar tuh. Cuma untuk yang afirmasi dan khususnya yang memilih afirmasi dari keluarga tidak mampu tuh ya, bukan yang disabilitas. Kalau yang dari keluarga tidak mampu, mereka nanti akan diverifikasi oleh Dinas Sosial. Baik. Apakah mereka terdaftar dan tercantum dalam DTKS? Mereka akan diverifikasi oleh Dinas Sosial. Jadi di pelaksanaan SPMB ini, Mas, tidak hanya Dinas Pendidikan, tetapi kolaborasi dengan berbagai perangkat daerah. Pertama, Dinas Pendidikan sendiri tentunya. Kemudian ada Dewan Pendidikan. Baik. Kemudian ada Dinas Kependudukan, karena berkaitan dengan domisili tadi itu. Kartu keluarga tadi, Pak. Iya. Gitu ya. Kemudian yang keempat tentunya Dinas Sosial, berkaitan dengan data masyarakat dari keluarga tidak mampu. Ya.
kita kok bekerja sama dengan semua instansi ini, tujuannya apa? Agar pelaksanaan ini betul-betul tepat sasaran. Contoh, yang memilih jalur afirmasi. Afirmasi dari keluarga tidak mampu. Begitu mereka mendaftar, mereka kan melampirkan surat keterangan DTKS, terdaftar di DTKS. Yang bisa diperoleh di mana? Diperoleh di kelurahan bisa. Kemudian di kecamatan bisa. Atau ke dinas sosial sendiri bisa. Setelah nanti mereka mengupload, akan diverifikasi oleh tim dari dinas sosial. Apakah memang anak ini dari NIK-nya tercantum dari keluarga yang tidak mampu? Kalau dia tercantum, verified. Lanjut dia, gitu ya. Nanti tinggal setelah terkumpul, baru nanti diseleksi berdasarkan dari usia dan jarak. Ya, kalau SD kan usia dulu nih Mas, yang kedepankan. Usia dulu, setelah itu baru jarak rumah. Nah, seperti itu untuk yang afirmasi dari keluarga tidak mampu. Terus yang disabilitas, itu ada keterangan dari psikolog dan atau dari dokter bahwa memang anak ini memang disabilitas, gitu ya. Itu ada suratnya. Itu nanti kita bisa pastikan kan kalau disabilitas bisa dilihat ya Mas ya. Tapi maaf Pak, tadi Pak bilang hari ini sudah dibuka. Tapi untuk jenjang pendidikannya ini serentak atau misalnya SD, SMP? Ini SD dulu. Khusus SD. Ini SD dulu. Mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi masyarakat Kota Batam mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 10 Juni ini sudah dibuka jalur afirmasi dan disabilitas untuk jenjang sekolah dasar. Sekolah dasar dulu Pak ya. Baik. Dan nanti akan diumumkan di tanggal 11 Mei. Ya Pak, 11 Juni ya. 11 Juni. 11 Juni itu akan diumumkan. Nah setelah itu baru masuk yang tahapan domisili, mutasi dan prestasi. Masuk di situ. Kalau SD nggak ada prestasi ya. Jadi domisili dan mutasi seperti itu. Nah tahapan-tahapan ini yang akan nantinya terus bergerak terus ya. Nah setelah itu baru nanti masuk yang afirmasi SMP. Kemudian domisili, prestasi, mutasi yang untuk SMP. Seperti itu dia bertahap. Kenapa kita lakukan secara bertahap begitu? Kita berharap masyarakat Kota Batam untuk tahapan saat ini yang tanggal 2 sampai dengan tanggal 10 pada saat nanti diumumkan di tanggal 11 Juni, jika ada yang tidak terdaftar, masih ada kemungkinan dia dapat mendaftar di jalur yang lainnya. Misalnya saya coba nih afirmasi disabilitas karena penuh akhirnya tidak bisa diterima. Baik. Ya. Kemudian kita bisa mengikuti jalur domisili atau kita ikutin yang mutasi seperti itu untuk yang SD. Tetapi harus cermat, ini saya ingatkan masyarakat Kota Batam ya, harus cermat. Kenapa cermat? Dalam proses SPMB, masyarakat itu bisa memilih 2 sekolah ya. Maksimal 2. Tetapi tahun ini agak berbeda ini agak unik. Artinya sebelumnya satu calon siswa bisa milih 2 sekolah gitu. 2 sekolah. Baik. Kenapa saya bilang tahun ini agak unik? Kalau dia memilih 2 sekolah, pilihan pertama dan pilihan kedua, kalau dia tidak diterima di pilihan pertama, tetapi dia di pilihan kedua, ini nanti nggak bisa dia minta dispensasi pindah ke pilihan pertama, nggak bisa. Oh, dia maunya di sekolah pertama misalnya? Iya, karena ini nanti tercatat di dapodiknya mereka sudah di sekolah pilihan kedua, gitu ya. Kemudian bagi mereka yang tidak diterima, tidak bisa juga memaksakan diri untuk bisa masuk di sekolah negeri yang selama ini sering terjadi, gitu. Kenapa seperti itu? Karena di saat sudah memenuhi kuotanya penuh, maka di dapodiknya langsung terkunci. Ini saya katakan tadi, diskresinya di depan. Kenapa kita ambil 40-45? Karena itu diskresinya, kita ambil di depan. Untuk jumlah siswa yang ke-41 untuk SD, mungkin dia bisa aja dipaksain sekolah di situ. Tapi nggak terdaftar di sekolah itu. Tapi nggak terdaftar, baik. Nah, ini yang harus kita tahu kan. Dan kita tidak bisa mengambil diskresi lokal, nggak bisa. Memaksakan bahwa ini harus diterima, nggak bisa juga. Kan cuma satu Pak, nggak bisa. Karena anak ini nanti tidak akan terdaftar di sekolah mana-mana pun. Jadi siswa siluman misalnya. Yes, makanya kalau yang udah seperti ini kami sarankan anak ini dibawa oleh orang tuanya mendaftar di sekolah swasta. Ya, seperti itu. Ini memang harus dilakukan agar kita juga siap untuk 3 tahun yang akan datang di mana kita mendekati kuota ideal. Nah, kalau tidak ini jadi masalah nantinya. Nah, biasanya lagi dalam pelaksanaan SPMB ini yang sering terjadi adalah nanti di domisili.
kan menggunakan jarak tuh ya. Ya. Jaraknya itu bukan jarak mengikuti jalan. Ini biar tahu nih, biar nggak salah paham nih. Baik. Tapi jalurnya itu adalah garis lurus. Ya. Titik dari sekolah gitu Pak ya? Iya, dari rumahnya ke sekolahnya. Nggak muter begini dia. Meskipun jalannya muter ya Pak Yusal ya. Baik. Ya muter. Jadi kalau memang sekolahnya di sini berhadapan di belakangnya begini, belakang-belakangan begini, ya tek dekat ya. Iya. Dekat kan? Iya. Tapi kalau dia ngikutin jalan mungkin keluar dulu, muter lagi 1 kilometer lebih gitu. Tapi kalau misalnya kayak biasa kan ada sekolah Pak SD misalnya, itu ada 4 SD yang ngumpul satu tempat gitu. Itu seperti apa? Makanya tadi di depan saya katakan Di bahwa depan gitu, setiap sekolah itu ditetapkan oleh pemerintah daerah lingkup wilayah cakupan kerjanya. Nah, sehingga ada wilayah-wilayah yang beririsan di dalamnya itu tidak sampai masuk zona zong. Zona di mana dia tidak bisa memilih sekolah manapun juga karena zong. Gitu, Pak. Nah, kita sudah antisipasi itu dengan wilayah-wilayah yang beririsan. Contohnya tadi saya katakan contohnya tadi itu SD 01 Batam Kota misalnya. Posisinya kan di Batam Kota. Di sebelahnya Sungai Panas. Ya, ada Bengkong Indah. Bengkong Indah. Terus ada Bengkong apa lagi itu? Bengkong Baru. Bukan. Sadai. Sebelahnya itu Bengkong Sadai depannya. Ya. Di sebelahnya lagi itu ada Bengkong Boyan ya. Boyan. Nah, situ. Iya kan? Nah, itu kan masuk Bengkong tuh. Ya. Tapi kan dia lebih dekat ke situ. Dan di situ juga ada sekolah kami lagi yang Mas tadi dikatakan, yang Pak kalau di satu tempat ada banyak-banyak sekolah. Contoh 4, 2, 5. Itu satu lokasi gitu Pak? Tetanggaan. Tetangga ya. Sama, 1 dengan 2 juga tetanggaan gitu ya. Seperti itu. Kita sudah bagikan lingkupnya. Agar mereka nggak rebutan begitu ya. Nah ini yang kita lakukan untuk tahun ini seperti itu. Nah kira-kira gitulah. Baik, mungkin Pak Yusal tambahan Pak khusus untuk SD nih Pak ya. Udah dibuka nih mungkin Pak. saya untuk mengingatkan kembali untuk jadwal nih. Yang perlu dicatat oleh masyarakat kita untuk jadwal. Kita mulai memang hari ini tanggal 2 untuk SD ini sampai tanggal 15 Juli. Ada tahapan-tahapan. Kemudian nanti untuk di pengumuman itu tanggal 17 Juni terakhir untuk SD itu. Kemudian daftar ulangnya tanggal 17 sampai tanggal 19 Juli. Baik. Nah, yang perlu kami ingatkan sebelum mendaftar masyarakat atau calon peserta didik agar dapat menyiapkan dokumen kependudukan syarat-syaratnya tadi. Ini wajib gitu. Dia jangan lupa siapin kakak gitu Pak ya. Yang pertama kalau untuk SD itu akte kelahiran ya. Kemudian kartu keluarga, kemudian anak tadi tercantum di kartu keluarga. Kemudian lagi kalau dia menggunakan jalur afirmasi, dia harus membekali surat dari keterangan tadi dari DTKS dari Dinsos ya. Kemudian kalau dia menggunakan jalur disabil atau prestasi yang lainnya itu harus melalui surat keterangan psikolog atau dokter yang di ahli bidangnya gitu. Kemudian di jalur prestasi dia harus membuktikan angka-angka nilai raport, surat keterangan prestasi, kemudian sertifikat, piagam atau medali. Nah, ini memang harus di-upload di sistem di situ gitu. Jadi nanti masyarakat jangan ragu, jangan bimbang. Pada saat ragu untuk mendaftar, nggak bisa nih daftar bagaimana-mana. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Silakan datang ke satuan pendidikan terdekat. Artinya langsung datang ke sekolahnya Pak Datang ke sekolah. Baik. Jangan malu-malu, yang penting bawa dokumen yang lengkap gitu. Artinya bisa daftar via online dan juga bisa daftar manual gitu Pak ya. Kita siap melayani itu. Di sekolah dibantu oleh operator kita. Oke. Nah, jadi kan ada masyarakat yang saya katakan tadi, tidak semuanya bisa mengoperasikan itu ya. Nah, satu hal yang harus diingat oleh masyarakat Kota Batam, WhatsApp-nya, nomornya harus WhatsApp yang memang di handphonenya sendiri. Karena begitu nanti pada saat diverifikasi oleh tim verifikator, ada masalah tidak lengkap, yang akan dihubungi adalah nomor yang ada di situ. Via WhatsApp gitu Pak ya? Iya, satu itu. Ya, yang kedua adalah nick-nya ada nick si anak itu. Karena beberapa kasus sebelum-sebelumnya sering terjadi itu. Ya, nick-nya salah masukin, yang dimasukin tuh nick-nya kakaknya misalnya. Padahal tuh nick adiknya harus yang dimasukin di situ. Karena apa?
Karena pada waktu dia membuat akun, dia lupa username dan passwordnya. Nah ya, masyarakat Kota Batam harus cerdas masalah yang satu ini. Jangan sampai lupa password. Dan lupa sampai lupa Iya, password karena nanti gitu, bisa Pak. mantau di situ. Username dan password itu harus diingat. Karena kalau tidak diingat, ini jadi masalah. Contoh, yang datang ke sekolah. Ya, yang datang ke sekolah. Nanti kan dipandu oleh tim operator nih. Ya. Tapi sebaiknya nanti minta akunnya. Ya, akunnya minta dibuatkan, kasih tahu nanti sama tim operator. Perlu dicatat, Pak, ya? Catat itu. Kalau nggak catat bahaya. Nah, pada saat nanti dia tiba-tiba, contoh hari ini mendapat afirmasi, ternyata di tanggal 11 diumumkan nggak diterima, misalnya. Terus dia mau mendaftar di jalur yang lainnya. Lah kalau username passwordnya lupa gimana dong? Iya kan? Padahal kita akan membantu untuk merilis. Jadi Dinas Pendidikan itu akan membantu merilis. Tapi yang sering terjadi adalah mereka lupa password. Lupa password ya. Pak, kami lupa password. Nggak lupa password gimana dong? Tahun ini jangan lupa lagi, Pak ya. Ya, kalau bisa itu jangan lupa. Dan nomor WhatsApp ya, nomor WhatsApp-nya adalah nomor yang aktif. Tapi kalau ini saya penasaran, kalau untuk wilayah mainland, misalnya hinterland sendiri, mungkin ada kebijakan khusus, Pak, dari Dinas Pendidikan sendiri seperti apa? Ya, khusus untuk daerah hinterland kita lakukan secara offline. Offline. Jadi masyarakat langsung datang ke satuan pendidikan. Tapi untuk waktunya sekarang sudah dibuka untuk SD gitu. Untuk jalurnya sudah bisa. Mereka Sudah langsung bisa bisa daftar, nggak ada masalah. Karena kalau di hinterland itu unik ya Mas. Ini bedanya ya antara hinterland dan mainland ini unik, saya katakan unik. Unik sehingga memang perlu perlakuan khusus. Ya, ada treatment khusus. Ada beberapa wilayah di hinterland itu justru yang harus aktif adalah kepala sekolah dan gurunya. Untuk meyakinkan kedua orang tuanya agar anak itu mau bisa disekolahkan di situ. Karena kadangkala ada beberapa yang orang tua beranggapan bahwa dia ingin anaknya itu bisa membantu mereka. Ya, lebih yang penting bisa bantu deh. Bekerja gitu ya. Maka saya tidak menutup mata bahwa masih banyak permasalahan yang seperti itu, ya identik juga begitu di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau bicara kota, Pak, di wilayah hinterland ini biasanya nggak rebutan atau seperti apa kalau hinterland? Selama ini hinterland insya Allah aman. Masih aman, Pak ya? Masih aman banget, masih aman banget. Tinggal kemauan siswanya sama orang tua tadi ya? Ya, tinggal daerah-daerah mainland lah, menurut saya. Mainland, dan mungkin ke depan, mungkin 2 atau 3 tahun yang akan datang mungkin sudah bergeser juga. Saat ini Galang masih masuk daerah hinterland, tapi nantinya akan bisa masuk menjadi daerah mainland karena yang terhubung dengan jembatan itu tadi. Saya yakin ke depan pemerintah sudah punya rencana untuk mengembangkan pulau-pulau yang ada di sekitarnya itu. Tapi mungkin permasalahan terbesar mengenai penerimaan siswa baru di Kota Batam ini selama bertahun-tahun ini, Pak, biasanya kendalanya apa aja sih? Gitu. Yang paling krusial misalnya gitu, Pak. Kendala yang paling krusial ya. Pertama tuh usia. Banyak masyarakat tidak menerima kalau seandainya anaknya diterima. Oh, anak saya usianya sekian loh. Kok nggak diterima? Padahal di dalam Juknis di situ 5 tahun 6 bulan. Anak saya usianya sekian. Ya nggak cukup karena kebetulan yang kita utamakan adalah yang 7 tahun. Ternyata yang 7 tahun ke atas ini usianya masih cukup banyak begitu ya. Dan kemudian untuk masyarakat yang usianya di atas 7 tahun juga harus dilihat. Untuk SD ada batasannya juga. Kalau seandainya melampaui berapa tahun SD? 5,6. Bukan, yang 9, Pak. 9 tahun, maka kita kan arahkan dia ke nanti ke pendidikan non formal. Paket. Untuk yang SMP, 15. SMP juga begitu. Baik. Di saat dia usianya normalnya adalah 11, 11, 12 masuk ke SMP, tapi di saat usianya sudah mencapai 15 baru mau mendaftar di kelas 7, kita akan arahkan mereka ke paket, seperti jalur paket. Iya. Nah, seperti itu. Nah, jalur paket gimana lagi itu? Kita punya satuan pendidikan non formal namanya Sanggar Kegiatan Belajar Batam. Ya, ada di sana, itu bisa menyelenggarakan pendidikan paket A, B, dan C. Di sana untuk yang seperti ini. Kenapa kok ada itu? Karena untuk mengatasi angka tidak sekolah di Kota Batam, salah satunya yang efektif adalah pendidikan non formal. Ini tetap bisa sekolah ya, Pak ya? Anak Batam harus sekolah. Harus sekolah. Baik, Pak Tri, Pak Yusal, kita tahan lagi bincang-bincang kita. Bisa Batam TV, jangan kemana-mana karena sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026 akan kita lanjutkan sesaat lagi.
SMK Muhammadiyah Batam, tempatnya generasi hebat berkarya. Ingin punya keahlian sejak sekolah, mau langsung kerja, kuliah, bahkan jadi pengusaha. Semua bisa kamu wujudkan di SMK Muhammadiyah Batam. Dilengkapi dengan program keahlian unggulan, teknik komputer jaringan dan telekomunikasi, teknik elektronika industri, teknik otomasi industri, teknik otomotif dan body repair, akuntansi keuangan dan lembaga, serta welding yang baru saja dibuka tahun ini. Guru-guru profesional dan fasilitas yang menunjang pembelajaran modern, kerjasama dengan dunia industri, kerja nyata bagi para siswa. Tidak hanya belajar teori, tapi juga praktek langsung. SMK Muhammadiyah Batam juga menjunjung tinggi nilai-nilai Islami, karakter, dan kedisiplinan. Ayo bergabung bersama kami dan jadi bagian dari generasi yang siap kerja. Jadi, tunggu apa lagi? Pusing mau masuk sekolah dan pilihan jurusan? SMK Muhammadiyah Batam solusinya. Ya baik, bisa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus bersama dunia pendidikan terkait sistem penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2025-2026 khususnya di Kota Batam yang di tahun 2025 ini selain istilahnya berubah menjadi SPMB dan ini juga mengalami beberapa perubahan signifikan yang sudah dijelaskan tadi sama kedua narasumber kita. Ada Bapak Tri Wahyu Rubianto yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam dan juga Bapak Yusal yang merupakan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Kota Batam. Dan kita masuk di segmen ketiga. Mungkin saya ke Pak Tri dulu, Pak. Mungkin apa Pak di tahun 2025 ini yang perlu ditekankan kepada orang tua siswa atau siswa sendiri dalam mempersiapkan SPMB 2025 ini, Pak? Gitu. Ya. Poin-poinnya apa saja penting? Yang harus disiapkan adalah masyarakat Kota Batam itu harus cerdas. Cerdas memilih satuan pendidikan. Kemudian cermat memilih satuan pendidikan yang terdekat dengan pemukimannya. Ya. Kemudian juga harus teliti. Kenapa harus teliti? Karena ada beberapa dokumen-dokumen yang memang harus diunggah dan itu menjadi bahan bagi Dinas Pendidikan Kota Batam bersama seluruh tim verifikator yang tersebar di seluruh satuan pendidikan yang ada di Kota Batam, khususnya ada satuan pendidikan negeri tentunya, untuk mempermudah pelaksanaan verifikasinya. Nah, verifikasi ini jika terdapat beberapa dokumen yang pada saat di-scan atau pada saat difoto, kemudian di-upload tidak jelas, maka tim verifikator akan menghubungi pendaftar melalui nomor WhatsApp yang terdaftar pada saat mendaftar. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan adalah nomor WhatsApp-nya betul-betul nomor WhatsApp yang aktif. Tidak salah input dan betul-betul mudah dihubungi. Kenapa? Kalau tidak mudah dihubungi nanti kayak tahun sebelumnya. Ada kasus itu. Sudah selesai PPDB, baru menghubungi, Pak, saya itu kemarin kekurangan, cuma saya tidak aktif WA-nya karena kehabisan kuota dan sebagainya. Gitu. Nah, untuk tahun ini sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Batam, jangan sampai nanti ada yang kejadian-kejadian sebelumnya ini terulang lagi. Ya, kemudian yang terakhir adalah juga harus legowo. Ya, lapang dada menerima keputusan yang nantinya akan disortir secara otomatis setelah lolos verifikasi dari tim verifikator. Kenapa? Karena kalau tidak legowo ini hanya akan menjadi permasalahan kita yang selanjutnya. Ya,
kita mengetahui bahwa tidak semua masyarakat Kota Batam itu dalam kondisi menengah atas, tapi ada juga yang menengah bawah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Batam melalui Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota sudah mempersiapkan program-program yang harus dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kota Batam, dengan catatan adalah persyaratannya pun harus dipenuhi. Ya, kalau dari keluarga tidak mampu, betul-betul dari keluarga tidak mampu yang terdaftar di dalam DTKS, memiliki syarat-syarat yang sudah ditetapkan dan dipenuhi oleh siswa tersebut, sehingga subsidi SPP ini betul-betul dapat tepat sasaran, dan masyarakat Kota Batam semakin besar untuk mendapatkan akses pelayanan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah Kota Batam. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena diskresinya sudah diambil di depan dengan menetapkan daya tampungnya, maka kami tidak bisa menambah jumlah siswa per rombelnya lagi. Karena pada waktu ada terjadi penambahan pasca pengumuman SPMB, yang akan jadi masalah adalah siswa atau anak tersebut tidak akan terdaftar atau tercantum sebagai siswa atau murid di satuan pendidikan tersebut. Nah, ini perlu pemahaman kita bersama. Bukannya kita tidak mau, tetapi memang sistemnya sekarang seperti itu. Ini maka kami sampaikan kepada masyarakat di Kota Batam. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan SPMB dilaksanakan tanpa ada pungutan biaya sepeser pun. Ya, jadi kalau seandainya ada pungutan biaya, tolong sampaikan kepada kami di Dinas Pendidikan Kota Batam. Silakan itu dilaporkan. Karena kita tanggal 4 ini juga akan bersama-sama dengan tim Saber Pungli bersama Inspektorat Daerah Kota Batam akan melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan masalah tindak pidana korupsi berkaitan dengan pungutan liar dalam pelaksanaan SPMB. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak ada biaya dalam pelaksanaan SPMB ini. Sehingga biaya atau dana yang Bapak dan Ibu miliki simpan untuk nanti keperluan anak-anak mendaftar atau memenuhi kebutuhan anak-anak pada saat akan bersekolah. Ya, pelaksanaan SPMB sekali lagi tidak ada pungutan biaya sama sekali. Ya, mungkin itu yang dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Isra, coba. Silakan Pak. Menambahkan, yang paling penting percaya diri. Orang tuanya percaya diri. Jadi jangan gampang dan mudah terbujuk rayu oleh pihak-pihak tertentu yang mengatakan mereka bisa bantu. Nah, sebagai pengalaman kita, ini seperti tahun-tahun yang kemarin banyak terjadi. Artinya orang tua harus cerdas seperti disampaikan Pak Kades tadi. Cerdas dan percaya diri. Kalau saatnya ada keraguan-keraguan di dalam penyelesaian upload dokumen di aplikasi, tim helpdesk kita siap membantu. Artinya langsung ke sekolah Pak? Langsung ke sekolah. Nah, kalau seandainya di satuan pendidikan, di sekolah istilahnya ada kendala tertentu juga, ya, kita tim helpdesk Dinas Pendidikan juga standby di Gedung Gurinam. Ya, tentunya di jam kerja. Gitu. Dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, ini dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi kami yakinkan kami panitia SPMB Kota Batam, baik itu di SMP maupun di SMP, siap membantu masyarakat untuk menyelesaikan proses SPMB tahun ini. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, apapun kendala dari warga kita, masyarakat kita, insya Allah tim kita bekerja dengan tulus ikhlas. Baik. Saya tambahkan sedikit ya. Untuk masyarakat yang berasal dari luar Kota Batam, untuk bisa mendaftar, silakan datang terlebih dahulu ke Dinas Pendidikan Kota Batam bersama tim helpdesk. Nanti akan dibantu untuk dibuatkan akunnya. Tentunya di hari kerja Pak ya? Karena kalau untuk yang masyarakat Kota Batam, yang siswanya dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Batam, itu clear tuh, aman, bikin akun bisa mandiri. Tapi untuk mereka yang dari luar Kota Batam, pada saat akan mendaftar, silakan ke Dinas Pendidikan terlebih dahulu, nanti bawa surat pindah rayonnya dan sebagainya di sana, nanti akan dibantu oleh tim helpdesk kita untuk dibuatkan akun, dan setelah itu silakan bisa mendaftar secara mandiri ya. Untuk informasi lebih lanjut Pak, aplikasinya namanya apa tadi Pak? Oh iya, jadi SPMB Kota Batam ini dapat diakses ya di
https Oh ya. titik 2 kemudian backslash double backslash spmbbatam.id atau .id ya, bisa diakses di sana. Dan di flyer-flyer kami yang ada di media sosial itu juga bisa diakses. Di sana juga bisa dilihat alamat-alamatnya dan nanti bisa teman-teman akses atau bisa mendownload aplikasi Android-nya dengan mengetik di Play Store itu SPMB Batam. Setelah itu nanti bisa download aplikasinya dan membuat akunnya. Jangan lupa dengan akun dan passwordnya. Baik. Itu saja. Sedikit nih Pak Tri, harapannya Pak, mungkin ada target dari Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan SPMB 2025 ini Pak. Iya, harapan kami adalah pelaksanaan SPMB ini dapat berjalan dengan baik, bisa mengakomodir seluruh masyarakat Kota Batam usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Dan kami berharap dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan itu akan memperluas masyarakat Kota Batam untuk mendapatkan akses pendidikan, baik itu yang ada di satuan pendidikan negeri maupun yang ada di satuan pendidikan swasta. Itu Mas. Baik. Kalau dari Pak Yusal, harapannya sebenarnya Pak, silakan. Ya, harapan kita tahun ini masyarakat betul-betul memahami sistem, kemudian betul-betul menyiapkan diri secara dokumen kependudukan. Karena kita dari tahun ke tahun persoalan utama kita di dokumen kependudukan. Baik. Untuk itu kita menghimbau para masyarakat agar dapat memenuhi syarat-syarat tersebut, penuhi dokumen kependudukannya terlebih dahulu. Kalau untuk pelayanan, insya Allah Dinas Pendidikan siap melayani di jam kerja. Baik. Baik, itu tadi pesan-pesan dari Pak Tri dan juga Pak Yusal. Dan ini poin utamanya Dinas Pendidikan selalu siap ya melayani masyarakat. Dan juga poin pentingnya ini pahami sistem dan juga syarat dipenuhi. Siap dipenuhi ya. Baik, terima kasih Pak Tri dan Pak Yusal untuk waktunya hari ini sudah berbagi dengan Bisa di Rumah dan menjadi catatan penting untuk masyarakat Kota Batam dalam mempersiapkan siswa dan juga anaknya untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025. Baik, Bisa Batam TV, demikian dialog khusus kita kali ini bersama Dinas Pendidikan Kota Batam. Akhir kata, saya Herman Syarif beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri. Temukan